Pelaku ekonomi kibarkan bendera putih. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berlangsung mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 dan kemudian oleh pemerintah diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Sekarang tidak lagi menggunakan embel-embel darurat, hanya PPKM saja. Apapun istilahnya, pemberlakuan PPKM darurat yang lalu sebenarnya juga telah menimbulkan banyak korban nyawa manusia di samping dampaknya terhadap perekonomian rakyat. Seperti diberitakan media, sebanyak 30 hotel dan restoran di Kabupaten Garut, Jawa Barat memasang bendera warna putih bergambar emotikon menangis sebagai aksi mengungkapkan kesedihan terkait usahanya yang sepi dampak PPKM darurat. Inilah salah satu contoh kebijakan pemerintah yang ambyar, diterapkan secara tergesa-gesa karena pemerintah panik melihat peningkatan tajam angka penderita COVID-19. Alih-alih bisa menyadarkan masyarakat akan bahaya virus corona, Presiden justru menghadapi ancaman pelengseran dari masyarakat secara langsung, sehingga wajar kalau kemudian PPKM dipelesetkan menjadi Pak Presiden kapan mundur. Sementara itu, para mahasiswa di beberapa daerah juga banyak yang menggugat kebijakan PPKM sebagai alat politik penguasa untuk membungkam masyarakat yang kritis kepada pemerintah. Pemberlakuan PPKM ini berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor usaha menengah kecil mikro atau UMKM. Apakah pandemi COVID-19 ini akan sampai merontokkan perekonomian dan melengsarkan Presiden Jokowi? Untuk membahas persoalan tersebut, dalam webinar malam ini, FNN TV telah mengundang 3 narasumber penting, yaitu pertama, Dr. Rizal Ramli, mantan menteri dan tokoh pergerakan. Kedua, Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi politik. Ketiga, Salamuddin Daeng, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan sahabat FNN TV. Malam ini kita mengadakan webinar tentang PPKM darurat diperpanjang, ekonomi rakyat meradang. Seperti tadi telah disampaikan, malam ini webinar akan diisi oleh 3 narasumber penting, yaitu pertama Dr. Rizal Ramli, yang mungkin kita semua udah tahu sosok yang satu ini. Beliau adalah mantan menteri di era Presiden Gus Dur dan juga pernah jadi kepala Bulog, lalu kemudian pernah juga menjadi menteri di era Pak Jokowi. Kemudian narasumber kedua adalah Ihsanuddin Nursi. Beliau adalah pengamat ekonomi politik yang juga pernah menjadi anggota DPR di era Orde Baru. Dan yang terakhir, Bung Salamuddin Daeng, beliau juga adalah pengamat ekonomi politik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya kira langsung aja kepada isu yang sedang sekarang ini kita ketahui bersama bahwa akibat pandemi ini sudah menimbulkan banyak dampak, terutama terhadap dampak perekonomian. Siang tadi warga di Kota Bandung, terutama para pedagang dan para pengemudi ojek online melakukan aksi demonstrasi menuju Balai Kota Bandung di Jalan Merdeka. Nah, itu saya kira beberapa waktu sebelumnya juga para mahasiswa di Kota Ambon turun ke jalan untuk juga menolak PPKM. Karena masyarakat sebenarnya bukan tidak sadar tentang bahaya dari COVID-19 ini, tapi masalahnya adalah ketika kebijakan atau instrumen kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah banyak melakukan larangan ini itu, tapi pada saat yang sama hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat dengan diberlakukannya PPKM tidak diterima sebagaimana seharusnya, yaitu misalnya jaminan tentang sembako dan jaminan hidup yang lainnya, terutama bagi masyarakat miskin. Nah, untuk membahas itu, saya kira untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Bang Rizal Ramli untuk memulai webinar malam ini. Saya persilahkan Bang Rizal. Terima kasih Cahya. Ini saya di satu forum dengan analis, pemikir yang galak-galak semua nih. Ya, kalau Ihsan sih reputasinya tidak terpatahkan sebagai yang paling kritis.
juga Salamuddin Daeng. Ya, saya malah harus hati-hati berhadapan dengan dua orang ini. Kelasnya gawat semua ini. Nah, saya surprise waktu pengumuman yang terakhir. Istilahnya PPKM level 4. Ya kok pendekatannya tuh ganti istilah lagi, ganti istilah. Jadi PPKM ada level 4, level 3, level 2 nanti. Kalau kita beli mie, bakso, minta pedesnya level 3, kita tuh udah kepanasan mulut kita. Lah kalau udah sampai 4, kita bisa mencret-mencret. Ya. Jadi saya bingung di mana sih di seluruh dunia menyelesaikan masalah dengan ganti istilah. Ini kan udah ganti berapa kali ini dan semua bikin bingung. Yang kedua saya juga bingung, siklus COVID ini kan setiap 2 minggu, 10-14 hari. Kok diperpanjangnya cuman 5 hari doang? Jadi nunjukin pemerintahnya ini dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan sains, ilmu pengetahuan, tetapi menggunakan pendekatan menurut siapa, ya kan? Menurut si ini, menurut yang ketakutan Jokowi jatuh, Pak jangan diperpanjang Pak, ya kan ini bahaya nih PPKM. Sementara yang lain yang kepengen ya harus diperpanjang 14 hari. Akhirnya keputusannya kan politik di tengah 5 hari. Jadi tidak menjawab masalah yang sesungguhnya, karena siklus COVID itu sekali 14 hari. Dan yang kedua nunjukin bahwa presiden ini lemah sekali. Ya, terombang-ambing antara penasihat amatiran, buzzer, influencer, sama beberapa orang yang mungkin ngerti masalah dan sebagainya. Akhirnya solusinya itu lebih banyak ke politik gitu, hanya 5 hari. Nah, kalau begini cara menyelesaikan masalah, ganti-ganti istilah, terus kompromi terus, bukan menggunakan pendekatan saintifik, ya saya mau tanya, segitu ceteknya kah pemerintah? How low can you go? Nanti 2 hari, setiap 2 hari, ganti lagi PPM level 3 dan sebagainya. Nah yang kedua kelihatan turun 2 hari terakhir. Tapi ternyata karena testingnya diturunin jumlah testing. Harusnya target PPKM itu testing setiap hari 333.000 orang, 3.300 orang. Dalam prakteknya rata-rata tuh hanya sekitar 2.500. Itulah kita dapat yang angka yang tinggi sekali. Belakangan ini dalam 2 hari ini ya kan diturunkan testingnya hanya 170.000 di bawah 200.000. Ya, jadi ini persis kayak joke yang lagi rame tentang judi. Ada orang mau masuk WC, WC-nya WC laki, ada perempuan yang mau masuk. Tapi dia tetap ngotot mau masuk. Dia ganti aja di depannya. Untuk laki diganti buat wanita. Nah inilah model-model kayak beginilah. Ganti aja hukumnya, ganti aja aturannya, ganti aja parameternya. Waduh, kalau bangsa kita nyelesain masalah kayak gini, makin lama makin kacau. Ya. Padahal dalam krisis, yang penting itu you tell the truth. Kamu ceritakan apa yang sebenar-benarnya. Supaya masyarakat tahu risiko dari setiap keputusan. Jawabannya pun tahu, target-targetnya tahu. Jadi kembali, Cahya, teknik dia kan ganti-ganti istilah. Ya kan? Level 4 nih, cabenya level 4 hari ini. Ya kan? Yang kedua, dia ganti parameternya, parameter keberhasilan diganti testing. Ya. Menurut saya sampai kapan sih kita main-main begini?
Dan sementara itu rakyat makin marah. Nah, saya tanya-tanya sama orang biasa, kamu mau nggak sih di rumah 2 minggu? Atau bahkan setiap kali 2 minggu kita lockdown, kita kasih makan. Mereka bilang, Pak, kita mah kepengen banget, itu impian. Ada duit, bisa makan, bisa kelonan sama bini, sama anak-anak, kapan lagi gitu loh. Jadi kita gembira banget kalau di lockdown. Asal pemerintah kasih kita makan, kasih kita obat-obatan. Tapi kalau cuman dilarang ini, PPKM ini kan cuma melarang rakyat aktivitas keluar. Ya, kita lebih takut anak-anak kita nggak makan. Lebih takut keluarga kita makan dibandingin kita takut sama COVID. Jadi ya kita keluar aja. Nah di Jakarta dari 26 juta penduduk, seperempatnya itu pekerja harian yang memang harus keluar supaya bisa makan. Nah pemerintah nggak mau pakai istilah lockdown karena ada konsekuensi kasih makan, konsekuensi undang-undangnya. Makanya dia carilah tepa-tepu dengan ganti istilah level 4, level berapa lagi, ya kan? Saya nggak tahu kalau angkanya nanti sampai 100.000, harusnya level 6 tuh, ya kan? Bisa orang makin sakit itu makan cabai, level 6, tingkat kepedasan 7, ya kan? Bisa masalah macam-macam. Jadi poin saya, kalau ginian aja nih pemerintah nggak jelas, what you expect? Pemerintah kini mampu nggak sih nyelesain masalah? Mampu nggak kita bawa keluar dari krisis? Wong dia seenak-enaknya ganti aturannya, ganti parameternya, ganti istilahnya. Saya khawatir enggak. Dulu 1,5 tahun yang lalu saya katakan kemungkinan ekonomi Indonesia kayak huruf V gitu. Bagus, anjlok, naik lagi sedikit, anjlok lagi. Seharusnya Agustus ini udah baik lagi nih, udah recover. Tapi karena penanganan COVID ini amatir, penanganan ekonomi amatir, akhirnya harusnya naik bulan Agustus, nggak mungkin. Bahkan bisa-bisa naiknya itu mungkin akhir tahun atau tahun depan. Nah, pertanyaannya rakyat kita sabar nggak? Kalau saya mah sederhana, kalau kita mau hentikan COVID, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Lockdown setiap 2 minggu, kalau perlu selama 3 bulan. Tapi kita kasih makan rakyat kita. Paling 75 juta keluarga, kali 1,2 juta per keluarga, 1 bulan cuma 100 triliun, 3 bulan 300 triliun, ya, obat-obat gratis 100 triliun, cuma 400 triliun nggak masalah kok. Ada uang, ya, tapi harus stop yang ngaco-ngaco itu, proyek infrastruktur, ibu kota baru, lain-lain. Saya lihat anggaran baru diajukan lagi nih, Mas Sri Mulyani, revisi lagi. Tetap kesehatan tuh nggak banyak meningkatnya, tetap juga yang lain gitu. Nah, bayangkan tahun 2020 mereka sudah menghabiskan 1.035 triliun menurut BPK. Nggak ada dampaknya terhadap ekonomi, tidak ada dampaknya terhadap pengurangan COVID. Kok bisa? Uang 1.035 triliun itu banyak sekali loh. Kemungkinannya cuma 2, mismanagement. Ya, dipakai label untuk penanganan COVID, lain-lain, padahal dipakai buat yang lain. Buat nyelamatin kroni-kroninya, buat nyelamatin oligarki, dan lainnya. Atau memang dikorupsi secara vulgar, seperti bansos. Penjelasannya cuma itu. Kok bisa udah ngabisin 1.035 triliun, nggak ada dampak ekonominya, nggak ada dampak terhadap pengurangan COVID. Pasti mismanagement, kalau nggak dikorupsi habis gitu. Nah, jadi saran saya kalau mau benerin COVID ini, itu tadi, lockdown udah
spesifik. Setiap 2 minggu, kalau perlu sampai 3 bulan, biasa dong. Ya kan? Nah, yang kedua kasih makan, kasih obat gratis. Yang kedua, kita harus suntik vaksin orang Indonesia. Supaya bisa herd immunity itu harus 180 juta orang, artinya 360 juta suntikan. Nah, bisa dicapai nggak? Bisa. Kalau kita nyuntik setiap hari 2 juta, ya, total 360 juta tercapai dalam 6 bulan. Tapi jangan pakai COVID, pakai vaksin yang berjudi dengan nyawa rakyat, yaitu Sinovac. Kenapa? Karena Sinovac itu efektivitasnya hanya 50%. Artinya kalau ada 100 yang disuntik, 50 aman, 50 lagi bisa kena lagi. Lah kok bangsa kita dijadikan berjudi dengan nasib, dengan nyawa. Iya kan? Kita harus suntik rakyat kita dengan vaksin yang efektivitasnya 95%, 98%. Baru efektif. Nah, jadi sebetulnya bisa asal setiap bulan 2 juta divaksin dengan jenis vaksin yang efektivitasnya tinggi. Ya, saya ingat Presiden Biden, Presiden Amerika, waktu dia dilantik 15 Januari, pokoknya saya pengen sebelum Juli 4, hari kemerdekaan Amerika, masalah COVID ini udah selesai lah. Mungkin ada soal-soal kecil. Dia bisa capek dalam 6 bulan. Ya, jadi saya mau tanya sama kamu, sama rakyat Indonesia, kamu mau terus kita masalah COVID ini sampai tahun depan? Atau kita selesaikan tahun ini? Caranya apa? Sederhana, ganti aja Jokowi. Iya, Iya Bang. kan? Beres kok. Kita yang pimpin beres. 2 juta kita jab. Ya. Dah. Selalu ngaku nggak ada uang, nggak ada uang. Ada banyak caranya. Itu pinter-pinter tuh Pak Nursi atau Pak Salamuddin Duit. Kalau ada menteri bilang nggak ada uang buat COVID, ya kan? Suruh sekolah dulu aja, kursus sama Nursi, sama Salamuddin. Ya. Jadi masalah kita ini masalah krisis kepemimpinan. Itu krisis ketidakmampuan menyelesaikan krisis ekonomi, ketidakmampuan menyelesaikan krisis pandemi COVID ini. Ada yang tanya sama saya, Mas Rizal, tahun depan saya bisa naik haji nggak? Ya mohon maaf, kalau masih dia, kagak mungkin naik haji tahun depan. Kalau mau naik haji tahun depan, ya ganti itu barang gitu loh. Ya, kita suntik semua dengan yang di standarnya Saudi Arabia, pakai Pfizer. Kita bayar duluan 3-4 bulan, penyelenggara di lapangan, dan sebagainya kita lobby. Jadi ada aja caranya. Masalah ekonomi anjlok, iya kan? Ya lu ngandalin yang sangat konservatif, yang kerjanya bisanya cuma ngutang sama majakin rakyat. Coba kasih sama Isanusi, Salamuddin, kawan-kawan yang progresif. Enggak susah-susah banget kok benahin ekonomi ini. Banyak caranya dan sudah terbukti di negara lain. Demikian juga dengan soal hutang. Wah, ini hutang mengerikan. Betul, mengerikan selama Jokowi tetap jadi presiden. Ya, kalau kita mah kita bisa beresin ini. Ya, itu selisih bunga hutang. Selama Sri Mulyani jadi Menteri SBY sama Menteri Jokowi, itu selisih kelebihan bunga itu 600 triliun. Saya bicara sama lawyer-lawyer, Bang kita ajuin aja Bang. Ya ini banyak teman-teman lawyer yang mau bantu. Ya kan, saya kan tahu kalau setiap saya ada kasus, ya kan zaman SBY lawyer kita hampir 250 orang. Ya, waktu kita dituntut sama Nasdem, ya kan, itu 360 lawyer datang dari seluruh Indonesia. Mau belain saya gratis. Ya, jadi banyak yang semangat nih Bang. Kita tuntut aja nih Sri Mulyani nih.
Ini buktinya, ya kan, tidak bertanggung jawab, merugikan negara, macam-macam. Saya bilang tunggu dulu aja deh, sampai barang ini selesai. Udah barang ini selesai, baru kita ajuin ke pengadilan. Buat pelajaran bagi yang akan datang. Pejabat pemerintah punya pegang amanah, harus responsible, accountable, jangan seenak-enak. Ini kan semuanya seenak-enak. Memang harus diadili habis ini. Nah, siapa apa yang harus diadili? Saya rasa si Mursi atau Salahuddin udah tahu semua listnya. Iya kan? Nah, cuman kalau mundur cepetan, mungkin kita pada bermurah hati gitu loh. Tapi kalau enggak, ya you nggak becus kok. Beresin COVID, masalah harusnya bisa diselesaikan secara timeline. You nggak mampu, dan rakyat kita susah sekali. Makanya di mana-mana udah mulai gerakan mahasiswa, gerakan pedagang kaki lima, gerakan ojol. Ya kan? Bisa terjadi perubahan dalam waktu tahun ini juga. Demikian saya sebagai pengantar. Terima kasih Bang atas paparannya. Jadi memang ini sumber dari segala sumber persoalan bangsa kita ini sekarang adalah krisis kepemimpinan. Nah, sekarang di tengah krisis kepemimpinan ini ada pandemi, ada penyebaran virus corona. Jadi apapun instrumen kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus corona menjadi tidak efektif karena masyarakat sudah distrust kepada pemimpin. Tadi Bang Rizal langsung menawarkan solusi yang mujarab, yaitu untuk mengganti kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mengatasi persoalan bangsa ini, terutama persoalan COVID. Nah, pertanyaan saya Bang, apakah kalau misalnya Jokowi diganti, penyebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan atau tidak Bang? Ya seperti saya katakan tadi, begitu terjadi penggantian kepemimpinan, satu, kita langsung lockdown setiap 2 minggu. Ya, selama 3 bulan kalau perlu. Yang kedua, kita kasih makan semua 3 bulan, 75 juta keluarga, itu hanya sekitar 300 triliun. Kita kasih obat-obat gratis, 100 triliun. Ya, dan yang benar-benar sakit, kita urus. Rumah sakit darurat kita ciptakan. Nah, yang terakhir, kita harus suntik dengan vaksin yang efektivitasnya di atas 95%. Bukan Sinovac yang 50%-an, itu berjudi nasib rakyat. Nah, target vaksin itu harus 2 juta 1 hari. Jadi dalam 6 bulan itu kan 180 hari, kali 2, itu kan 360 juta suntikan. Indonesia mencapai herd mentality dalam 6 bulan. Ya, jadi nggak seribet seperti yang mereka bayangkan gitu. Ini kan mereka mau enaknya bikin peraturan ini itu, tapi nasib rakyat nggak pernah dipikirin. Sama rakyat tuh pelit banget gitu loh, ada aja alasannya. Yang begini-begini masa kita pertahankan? Tugas konstitusi dia bikin rakyat senang, bikin rakyat sejahtera. Ini urusan rakyat selalu pelit banget. Urusan yang gede-gede, asing mau asing, dia benar-benar melakukan dengan banyak insentif dan sebagainya. 6 bulan kok beres nih barang, ya. Kita ajakin semua rakyat Indonesia buat kompak selesaikan. Terima kasih. Ya. Oke Bang, terima kasih. Jadi memang term and condition-nya sebelum tadi kebijakan lockdown tiap bulan itu adalah persyaratannya adalah presidennya diganti lebih dulu. Jadi paham poinnya di situ ya Bang ya. Nah, para pemirsa FNN TV dan sahabat FNN TV, kita sekarang beralih ke pembicara berikutnya, ke Bang Nursi. Nah, Bang Nursi, kalau kita berangkat dari pernyataan Bang Rizal bahwa semua persoalan bangsa ini, terutama persoalan penyebaran COVID-19 ini,
dan yang berdampak kepada para pedagang dan ekonomi rakyat kecil adalah bisa diatasi kalau kepemimpinan ini diganti. Artinya dengan kata lain, Presiden Jokowi diganti, maka persoalan bangsa diharapkan bisa selesai dengan efektif dan tuntas. Nah, menurut Bang Nursi, apakah ide Bang Rizal ini realistis tidak? Dan Anda yang pernah di DPR dulu, mekanismenya kira-kira seperti apa nanti? Bang Nursi, silakan. Nursi di unmute dulu. Oke, saya mulai. Bang Nursi, silakan. Oke. Ya, silakan. Yang pertama, gagasnya Bang Rizal ini relevan dengan gagasnya Francis Fukuyama. Saya 6 bulan lalu sudah bicara tentang 3 indikator yang dipakai oleh Francis Fukuyama dalam sebuah negara untuk mengatasi, dalam istilah saya, perang biologi, perang ekonomi berbasis biologi. Ada 3 hal kata Francis Fukuyama. Yang pertama soal kepemimpinan. Apakah kepemimpinan itu efektif atau tidak? Yang kedua, kemudian soal kebijakan, kata Francis Fukuyama. Yang ketiga soal bahasa mereka agenda. Bahasa kita sesungguhnya soal program dan proyek. Saya menambahkan 2 dalam kajian saya di mana-mana, misalnya 2 itu adalah tingkat dukungan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau kita pakai 5-5-nya kan sekarang ini nggak ada. Kepemimpinan tidak efektif, kebijakan tidak efektif, program proyek tidak efektif, dukungan tidak ada gitu ya, lemah gitu posisinya. Kepercayaan masyarakat, kalau saya ngomongnya kepercayaan masyarakat rendah kan sejak buku saya terbit. Artinya sejak yang namanya Pilpres 2019 gitu posisinya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Bang Rizal tentang ganti kepemimpinan itu adalah hal yang relevan seperti yang disampaikan oleh Francis Fukuyama. Yang kedua, sebelum itu dilakukan oleh lockdown. Saya ingin mengatakan lockdown itu sudah dilakukan sesungguhnya ketika varian Delta ini mulai menyebar. Menurut Badan Kesehatan Dunia, ini sebenarnya dimulai pada 11 Mei, dan kemudian beberapa negara langsung terkena. Yang melakukan lockdown begitu varian Delta menyebar, itu adalah Afrika Selatan, Bangladesh, Zimbabwe, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Malaysia bahkan dengan catatan tambahan, dimulai dari 28 Juni, hingga kasus hariannya turun menjadi 4.000. Nah, ini Malaysia pernah mencapai puncak 6.184. Puncak tertinggi sesungguhnya bukan Indonesia kemarin mengalami sampai dengan 50.000 sekian. Brazil pernah mengalami 52.101. Tapi menariknya ini menurut saya Bolsonaro di sini berani gitu ya, walaupun dituding macam-macam. Bolsonaro langsung menutup warga negara asing masuk. Kalau Indonesia kan memperkenankan, bahkan karpet merah buat tenaga kerja asing yang walaupun pendatang itu adalah kuli gitu ya. Kalau Bolsonaro kan enggak, dia tutup habis-habisan. Ini pendatang kuli aja kita kasih karpet merah gitu posisinya. Nah, kebayang dari 6 negara yang melakukan lockdown ditambah dengan belajar dari Brazil gitu ya, mereka segera bisa mengatasi. Jadi konsep Bang Rizal tentang lockdown memang ada contohnya di 6 negara tadi. Itu respon saya pada Bang Rizal. Jadi respon pertama soal apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama relevan, proses kedua adalah soal lockdown. Yang ketiga, sesungguhnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Bang Rizal, pertanyaan Cahaya Gunawan tadi, misalnya kalau pakai konstitusi baru, ini panjang ceritanya. Mesti ada sidang paripurna berdasarkan pasal 7B posisinya. Pasal 7A bisa diganti presiden. Itu dengan catatan melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan fungsi-fungsi kepresidenan, tugas sebagai presiden. Maka di pasal 7B diatur sidang paripurna, DPR, 2/3 yang hadir, 2/3 setuju, posisinya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan iya,
balik lagi ke sidang paripurna, dari sidang paripurna setuju, baru balik lagi ke MPR, baru MPR kemudian melakukan sidang posisinya. Prosesnya sepanjang itu ceritanya. Kalau kita ceritanya mau mengganti berdasarkan konstitusional. Tapi kalau cerita bagaimana kawasan Indonesia Timur gitu ya, dari mulai Maluku, Makassar, Madura, Surabaya, sekarang kita lihat bagaimana terjadi di Pasuruan juga kenceng itu. Bagaimana terjadi di Bandung misalnya, maka sesungguhnya gelombang untuk sampai pada proses konstitusional menjadi kurang bermakna juga, walaupun kemarin waktu Soeharto itu turun misalnya, itu kan kasusnya dimulai dari kasus UMI, lalu berlanjut picu di Surabaya, lalu berlanjut ke beberapa tempat, muncul kemudian di Trisakti, lalu akhirnya terjadilah peristiwa 21 Mei misalnya posisinya. Baru kemudian Soeharto mundurkan diri dan naiklah wakil presiden. Konstitusi yang sudah diubah ini pun begitu. Jika Jokowi Widodo mundur gitu posisinya, ya wakil presiden yang naik. Nah, sidang MPR juga menentukan bahwa presiden naik. Nah, dalam waktu 30 hari harus ditentukan siapa untuk mengisi kekosongan kursi presiden. Itu konstitusinya begitu gitu. Kalau kita lihat dari mekanisme dari pertanyaan Anda kayak gitu. Yang menarik sesungguhnya bukan soal mekanisme ketatanegaraannya, Gun. Yang menarik buat saya adalah soal apakah gejolak masyarakat itu satu frekuensi enggak dengan yang namanya DPR, dengan namanya Mahkamah Konstitusi, dengan yang namanya pemerintahan. Anda bisa lihat pada kasus misalnya Rektor UI misalnya, itu kan nggak satu frekuensi. Saya sederhananya begini deh, banyak kebijakan pemerintah itu yang menunjukkan posisinya I am the law gitu. Jadi kalau kebijakan pemerintah itu menunjukkan I am the law gitu ya, I am the king dan I am the law posisinya, maka nggak ada urusan dengan gejolak masyarakat. Kenapa? Kan permintaan mundur itu buat saya ada dua hal. Yang pertama menunjukkan betapa kuatnya Joko Widodo posisinya. Dan pada saat yang sama sesungguhnya kita sedang meminta bahwa yang namanya Presiden Joko Widodo bercermin diri dari sejumlah kegagalannya sehingga diminta untuk mundur posisinya. Itu cerita permintaan mundur kalau posisinya. Tapi cerita dari perspektif misalnya katakan sisi lain dalam cerita gerak masyarakat yang sekarang ini terjadi, ini kan cuma gambaran dari, kalau pakai bahasa saya, puncak dari situasi yang pernah dirasakan sebagai sebuah bentuk kecurangan. Yang walaupun sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa. Tapi orang tidak punya keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi itu betul memenuhi rasa keadilan. Nah, ketika sampai pada posisi seperti itu, maka proses konstitusional lagi-lagi dari DPR yang sidang paripurna ke Mahkamah Konstitusi balik lagi ke DPR, lalu kemudian ke MPR, buat saya itu proses yang tidak realistis kalau pakai proses konstitusional. Nah, di sini proses permintaan mundur itu menjadi proses yang sesungguhnya sedang bahasa sederhananya gini, permintaan mundur ini lebih tepat dilihat sebagai sesuatu yang mengajak orang untuk lebih memahami bahwa dia tuh gagal gitu loh. Itu saya bilang tadi, pandai-pandailah bercermin diri. Saya kira begitu, Gun. Halo. Saya kira gitu, Gun. Ya, terima kasih Bang Nursi. Memang saat ini frekuensi rakyat, people, dengan wakilnya, baik yang di DPR, MPR, apalagi dengan yang ada di birokrasi, di lapisan elitnya, tidak satu frekuensi. Bahkan satu sisi masyarakat banyak yang suffer, menderita akibat COVID-19, tapi di sisi yang lain, pejabat, ada menteri yang jalan-jalan ke Amerika, ada yang justru juga mengambil untung dari dari pandemi ini dengan vaksin atau dengan obat-obat yang saling satu sama lain di antara pejabat itu mengendorse obat-obat itu. Nah, jadi memang ada beberapa usulan untuk skenario untuk pergantian kepemimpinan ini. Ini kan tadi seperti Bang Nursi kan melalui jalur konstitusional. Jadi kalau presiden mundur digantikan oleh wapres. Tapi masalahnya ini kan satu paket presiden dengan wapres ini. Nah, kalau itu kemudian misalnya katakanlah tidak diterima oleh MPR dengan tadi mekanisme seperti yang disebutkan oleh Bang Nursi,
maka pilihannya kepada triumvirat itu, Menlu, Menteri Hankam, kemudian sama Mendagri. Nah, tapi itu juga menjadi bagian dari rejim juga. Jadi agak susah mungkin kalau kita menyerap apa detak yang terjadi di masyarakat, agak susah. Nah, kalau misalnya mekanisme people power, katakanlah people power yang seperti yang terjadi tahun 98 ini terjadi karena urusan pertama pemicunya adalah COVID-19, pandemi yang tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah. Nah, ini bisa nggak Bang Nursi menjadi trigger untuk proses pergantian kepemimpinan ini, tapi kemudian konstitusionalnya langsung melalui lembaga MPR misalnya? Sebelum sampai ke situ, mestinya kita bisa ngeliat begini, hampir seluruh alokasi anggaran gitu ya, hampir seluruh alokasi anggaran itu tidak efektif, hampir seluruhnya. Dan alokasi anggaran efektif itu alokasi anggaran yang statusnya membiayai pihak atas. Salah satu contohnya adalah PPNBM, penghapusan PPNBM gitu ya. Kenapa kita mulai dengan alokasi? Karena saya mengatakan di balik alokasi ini kan masalah keadilan. Jadi sesungguhnya problem alokasi anggaran ini mencerminkan bukan terganggunya rasa keadilan, lukanya rasa keadilan masyarakat yang makin dalam ketika kena dengan PPNKM darurat, ketemu lagi dengan PPKM level 1, level 2 ini itu posisinya. Jadi ada rasa keadilan yang makin mendalam, ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa hukum yang memang sudah melukai hati masyarakat. Dari cerita tentang KM 50, cerita putusan Habib Rizik, cerita sejumlah putusan bagaimana Gus Nur, cerita putusan, ada hal yang memang bermasalah dalam konstruksi hukumnya, sehingga sebagaimana Moody's menyatakan, Anda rusak dalam, atau Anda punya gambaran buruk dalam penegakan hukum, makanya kemudian Anda divonis susah nih Anda mencapai posisi pertumbuhan yang seperti Anda targetkan, dan posisinya berikutnya bahkan akan menurun dengan kesulitan fiskal yang luar biasa. Nah, begitu sampai pada kesulitan fiskal yang luar biasa, di sini sesungguhnya pintu masuknya. Jadi, di sini menarik nih, dalam kajian saya nggak akan langsung masuk ke pertanyaan ke Anda, karena saya ngelihatnya begini, kalau tahun 2020 kemarin hampir 80%-an SBN dibeli oleh BI, yang tingkat suku bunganya 0. Bawahi ya, tingkat suku bunganya 0 ya. Lalu kemudian di tahun ini Anda mengambil hutang besar-besaran dari yang namanya Bank Dunia dengan tingkat suku bunga tertentu posisinya. Maka pertanyaannya, kalau bisa BI beli dengan tingkat suku bunga 0, kenapa Anda ke Bank Dunia? Kan berarti ada kepentingan politik gitu di situ posisinya. Ada kepentingan politik yang mestinya kita garis bawahi. Artinya ada hal-hal yang menjadi bentuk negosiasi tertentu antara pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia, sehingga pemerintah lebih setuju mengambil utang pada Bank Dunia daripada Anda berutang pada BI yang tingkat suku bunganya 0 posisinya. Nah, itu. Nah, ini mau tidak mau sesungguhnya buat dalam kacamata saya ada Bank Dunia main dua kaki. Bank Dunia main dua kaki. Di satu sisi, Anda tetap mendapat kenikmatan karena sudah berhasil menjual utang, tapi di sisi lain Anda sesungguhnya sedang memicu kemarahan masyarakat. Karena masyarakat makin susah. Kenapa? Karena Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa tahun ini dia harus membayar pokok dan cicilan 958,1 triliun. Walaupun kemudian disebut juga oleh Moody's tingkat keseimbangan primernya menurun, tapi tetap saja Anda tidak punya kemampuan. Jadi dalam bahasa saya, alokasi anggaran dengan dampaknya, termasuk kemudian gagalnya pada distribusi anggaran karena kemudian melahirkan ketidakadilan, itu mengakibatkan stabilisasinya semu dalam posisi moneter fiskalnya. Itu yang sejak awal saya bilang sama Bang Rizal, ini kegagalan fiskal moneter. Nah, runtunan peristiwa inilah yang memicu kemudian people power kalau tidak segera serta-merta diatasi. Jadi walaupun yang namanya fiskal mencoba ekspansif, walaupun kemudian moneter mencoba ekspansif, tapi ekspansif Anda salah sasaran yang saya sebut tadi sebagai kebijakan tidak efektif kalau pakai bahasanya Rizal atau Francis Fukuyama. Logika-logika seperti ini, mestinya kan mereka punya. Jadi bukan kalau pakai istilah Bang Rizal tadi, cetek amat sih mikirnya gitu. kan kalau saya udah nih pakai ini nih kan istilahnya begitu kalau dari zaman saya di DPR dulu gitu ya. Nah, logika begini nih
ini menjadi pemicu. Jadi di satu sisi kalau kita lihat angka-angka mereka bagus gitu, dipoles sedemikian rupa pada inflasi, tapi pada saat yang sama bukan sekedar daya beli yang dipukul. Ada satu kehilangan generasi, ada proses krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Ini yang bikin marah. Ditambah yang namanya kebijakan yang betul-betul mencerminkan posisi I am the law, I am the king. Jadi bertumpuk dia. Itu cerita picunya, Gun. Iya, iya. Ya, terima kasih Bang Nursi. Selanjutnya saya beralih ke Bang Salamuddin Daeng. Nah, beliau adalah pengamat ekonomi politik juga. Nah, saya ingin melihat bagaimana sebenarnya para pelaku ekonomi melihat kondisi seperti sekarang. Ya, seperti kita ketahui bahwa perekonomian nasional ini kan sebenarnya sudah terpuruk jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Nah, sekarang diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, apa sebenarnya Bung Daeng harapan dan keinginan dari para pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi nasional? Apakah para pelaku ini juga mengharapkan adanya pergantian kepemimpinan untuk mengatasi semua persoalan bangsa ini, terutama dalam mengendalikan COVID-19 ini? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Selamat malam Bang Nursi, Bang Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu. Amin. Amin. Jadi itu pertanyaan kunci tuh tadi, bahwa apa ekspektasi daripada masyarakat ya. Kalau tadi kan kita sudah dengar berita-berita di TV, di mana-mana, bahwa sudah banyak itu pengusaha-pengusaha yang sudah angkat bendera putih. Jadi minta seluruh karyawan mereka di bailout oleh pemerintah. Ya, ambil alih aja jadi karyawan pemerintah semua. Itu datang dari kelompok hotel, restoran, kemudian pengusaha-pengusaha lagi yang lain yang menengah ke bawah ya. Yang atas juga saya rasa juga mengalami hal yang sama ya. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menghidupi buru-buru mereka, karyawan-karyawan mereka, karena tekanan pasar dan tekanan keuangan daripada perusahaan-perusahaan juga yang berlangsung hampir 2 tahun ini ya. 2 tahun ini sangat ekstrim sekali. Dan tadi sudah dikatakan bahwa sebetulnya keadaan ekonomi kita memang sudah memburuk sebelum COVID, dengan pertumbuhan yang rendah, ya kan, daya beli yang rendah dan seterusnya, dipukul lagi dengan COVID, maka terjadilah peningkatan secara eksponensial dari dampak penurunan ekonomi kita ini. Dan sekarang pemerintah tadi sudah dibahas Bang Rijal, Bang Nursi, tidak tahu apa yang sedang terjadi, gagap. Jadi istilahnya ini tidak punya kemampuan mendiagnosa masalah-masalah yang terjadi ini tidak bisa dipahami oleh pemerintah. Ini masalah apa sebetulnya yang terjadi dalam konteks sekarang, karena dunia dipukul dengan krisis itu sudah sejak 2008, lalu Indonesia dipukul juga di tahun-tahun itu sampai dengan 2014 itu kita mengalami kemerosotan dari 2014 ke sini, kemudian datang lagi globalisasi pandemi ya, globalisasi wabah yang memukul seluruh lini kehidupan ekonomi sosial kita. Nah, pernyataan paling penting itu menurut saya adalah sorry. Ya, maaf Pak Gun, tadi ini ada kesalahan teknis. Jadi ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan diagnosa ini jadi problem utama, karena tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dari awal saya sering menyatakan bahwa ini kalau dipandang sebagai persoalan sektoral, hanya melulu masalah kesehatan, itu pasti gagap menghadapi masalah ini. Karena kan kita tahu bahwa sebetulnya ini untuk pertama kali terjadi globalisasi pandemi ya. Globalisasi pandemi itu ya sama juga dengan globalisasi pasar yang lainnya, cuma ini toolsnya adalah pandemi.
toolsnya itu adalah wabah. Jadi apa namanya, ini juga adalah suatu kerangka besar untuk satu konsep mengglobalisasikan satu kebijakan. Nah, pemerintah tidak paham bahwa sebetulnya yang terjadi itu adalah suatu upaya secara global untuk melakukan apa yang disebut dengan mengglobalisasikan apa yang disebut dengan kesehatan publik, kesehatan masyarakat, public health, yang dia itu merupakan satu rezim sendiri yang bergerak di bawah naungan institusi kesehatan, namanya WHO ya. Jadi teori, ini agak teori sedikit ya, teori kesehatan publik atau public health itu sebetulnya mereka udah kembangkan sejak tahun dimulai itu kira-kira tahun 93 ya. Lalu diuji cobakan pada satu kerangka teori epidemi tembakau dulu. Jadi tembakau dulu sempat dipandang sebagai satu global epidemi, dan aturan yang dimainkan itu adalah aturan untuk menciptakan satu captive market dari apa namanya perusahaan-perusahaan farmasi skala global dan institusi keuangan yang menopang dia. Jadi public health itu diterapkan di dalam tembakau, lalu kemudian menurunkan aturan dan regulasi-regulasi yang sejalan dengan rezim kesehatan publik itu. Jadi, nah pemerintah harus baca, harus tahu benar sebetulnya sebagaimana sih rezim kesehatan publik ini bekerja, supaya dia nggak gagap menghadapi situasi karena tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mempush kebijakan globalisasi pandemi yang terjadi sekarang ini, dan aturan mainnya itu seperti apa pemerintah nggak mengerti, tidak membaca itu dan tidak mengenali itu, saya rasa, karena itu jarang sekali dijadikan perbincangan atau jarang sekali disebutkan. Nah, global epidemi ini atau global pandemi ini menghadapkan bangsa Indonesia pada tingkat kesulitan yang luar biasa besar ya, karena yang namanya kesehatan publik ini semua harus di tangan pemerintah. Regulasi dibuat pemerintah, pembiayaan dilakukan oleh pemerintah, anggaran oleh pemerintah, semua diserahkan kepada pemerintah, dan pengaturan secara kontrol ketat terhadap masyarakat dilakukan oleh pemerintah. Karena secara teori global epidemi ini harus mengasumsikan semua orang sakit dan semua orang harus dirawat, semua orang harus butuh pengobatan, karena itu dasarnya. Sama dengan tadi misalnya dalam kasus tembakau misalnya, dulu saya pelajari ya kan, dan menulis buku tentang itu. Ketika tembakau dianggap sebagai epidemi, maka seluruh perokok itu harus diasumsikan sakit, harus sakit, sehingga mereka perlakuannya sebagai orang sakit, dan di ujungnya itu akan dilakukan terapi, namanya nikotin replacement terapi. Kalau di sini kan vaksinasi di ujungnya, ya kan, di ujungnya dilakukan vaksinasi. Tapi pembatasan antara perokok dan tidak perokok, kemudian berbagai aturan pendukungnya juga disiapin. Dan ini tidak pernah dipahami secara benar oleh pengambil kebijakan, sehingga mereka gagap. Jadi dia tidak dapat mendiagnosa apa yang sedang terjadi, sehingga cara yang dipakai untuk mengatasi masalah ini juga acak adul ya. Tadi sudah disinggung Bang Rizal, hampir kita tidak tahu apa yang diharapkan, apa pengaturan sekarang. Timnya aja berubah-ubah ya. Dulu kita tahu Menteri Keuangan kepalanya, lalu kemudian diganti Erlangga kepalanya, ya, lalu diganti Erick Thohir wakilnya, sekarang diganti lagi kepalanya Pak Luhut. Aturan-aturan yang dimainkan juga tidak punya sustainability, tidak punya keberlanjutan. Artinya dipenggal-penggal dan terpenggal-penggal semua strategi untuk mengatasi pandemi ini. Jadi nggak ada runutnya sama sekali, sehingga terjadilah kekacauan. Kekacauan itu di semua lini, mulai dari kebijakannya sendiri, anggarannya sendiri juga kacau. Kita juga nggak tahu ya, pemerintah itu sebetulnya menganggarkan untuk setiap bagian dalam, tapi teorinya udah salah ya, teorinya udah tidak bisa dibaca. Jadi kita nggak tahu juga bagian-bagian yang mau diatasi itu apa sudah pas atau belum gitu loh. Nah, kalau
kepada teori kesehatan publik, ya dia harus mengikuti runut teori itu. Jadi, tapi kalau misalnya dia punya teori lain, ya kita harus lihat juga runutnya. Jadi kompartemen-kompartemen anggarannya juga itu harus diatur berdasarkan rezimnya, berdasarkan teorinya. Kalau mau mengikuti teorinya, tapi kalau tidak, maka bisa aja bikin protokol sendiri. Jadi keluar dari protokol global, masuk ke protokol kita sendiri. Misalnya kita sebut sebagai protokol Pancasila atau protokol protokol rakyat, gitu kan. Jadi kita bikin teori, kita bikin basis teori sendiri, kita bisa gunakan landasan sendiri. Misalnya kita mengacu kepada amanat konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45, Pancasila, dan seterusnya. Kita bangunlah protokol menghadapi apa yang kita sebut sebagai globalisasi pandemi. Jadi semua itu harus ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, ya jadinya reaksioner, jadinya responsif, tetapi tidak pas, tidak sesuai dengan alur yang mereka mau bikin. Nah, sekarang kita nggak kenal alurnya itu apa. Jadi apa ekspektasinya pemerintah di ekonomi, di sosial, di kesehatan itu apa? Kan kita tidak lihat secara konseptual, dibangun secara utuh sehingga kita bisa keluar dari krisis ini. Nah, kalau tadi diskusinya di awal kan langsung tinggi, Bang Rizal langsung ke pergantian ke kepemimpinan, ya menurut saya ya namanya pandemi semacam ini pasti kepemimpinan yang paling penting, tidak ada yang lain. Dan kepemimpinan ini ya betul-betul harus kuat, ya harus terpimpin benar, tidak boleh ada bolong karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia. Dan yang selain di dalam kepemimpinan itu sendiri nanti ada faktor transparansi, audit. Jadi tidak boleh kasih celah orang melakukan manipulasi, korupsi, bermain-main dengan statistik, bermain-main dengan data-data, itu tidak boleh dikasih celah. Ini harus ditangani dengan jujur dan transparan. Dari awal saya sudah mengusulkan kalau bisa anggaran COVID ini didigitalisasi semua. Siapa yang terima anggaran-anggaran ini? Ya kan? Pasien rumah sakit terima berapa, rumah sakit mana terima berapa, pengusaha UKM mana terima berapa, dan seterusnya. Jadi semua ini harus transparan sehingga bisalah pemerintah ini mendapatkan dukungan publik untuk mengatasi masalah ini. Tapi ini kan tidak ada transparansi. Bahkan kita tidak tahu sebetulnya yang terima dana COVID ini siapa, ya. Sehingga tadi 1.030 triliun di 2020 tidak ada dampaknya sama sekali. Nah, sekarang 1.029 triliun ya dari dana utang saja itu, ya, utang yang diambil oleh pemerintah, itu siapa yang terima, siapa yang memanfaatkan dana itu, kan kita nggak tahu. Jadi tapi kalau pemerintah melakukan menuju kepada transparansi, digitalisasi, semua by name by address, siapa yang terima, pasien, rumah sakit, berapa, dan seterusnya, itu digitalisasi semua sehingga publik tahu sebetulnya tetangga kita sudah terima duit berapa dari penganggaran COVID. Nah, ini yang tidak terjadi sehingga ya yang muncul di masyarakat kecurigaan, pengusaha kibarkan bendera putih karena mereka juga nggak tahu siapa yang dapat dana-dana itu, katanya untuk UMKM, untuk pengusaha, untuk UMKM, untuk rakyat yang langsung melalui bansos-bansos, tapi siapa? Itu kan mereka tidak membukanya kepada publik secara transparan, padahal sebetulnya kalau kita lihat rujukan-rujukan yang dibangun oleh banyak sekali institusi, ya, yang mencoba menerjemahkan apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh Indonesia, salah satunya itu selain membangun infrastruktur kesehatan, membangun infrastruktur di bidang penanganan pandemi, juga harus melakukan transparansi. Karena ini kan era super transparan, ya, era digitalisasi. Bahkan kita tidak bisa menyembunyikan apa keinginan kita di era sekarang. Kita mau pesan makanan aja mesti pakai Gojek dan tetangga kita mesti tahu apa yang kita makan di malam hari atau di siang hari. Jadi kenapa harus hal-hal semacam itu ditutup-tutupi dan tidak segera dilakukan transparansi secara total sehingga publik itu merasa bahwa pemerintah ini sudah melakukan
tindakan yang benar, mengalokasikan anggaran secara benar. Jadi kalau kita memang anggarannya cuma segitu, ya segitu diterima, segitu oleh masyarakat, tetapi transparan, orang merasa mendapatkan keadilan. Walaupun sebetulnya yang diterima kecil, tapi keadilannya terdistribusilah kepada segenap elemen masyarakat. Nah, ini yang tidak kita miliki sekarang. Jadi kalau usulan untuk kembali memperkuat kepemimpinan nasional kita dalam mengatasi pandemi ini, saya kira merupakan satu usulan kunci ya. Nggak bisa ditawar lagi, karena kita mau berapa lama. Tolong kan juga, katanya Bang Rizal tadi kan, berapa lama bisa berjalan ini semua. Kan mereka juga nggak bisa ukur. Dan ukuran-ukuran parameter-parameter itu tidak saya temukan sama sekali, tidak kita temukan. Apa parameter tambahan 5 hari, tambahan sampai tanggal 25 dari sekarang tanggal 20, berapa? 5 hari. Nggak ada ukuran. Apa? Tidak ada semua. Jadi semua itu hanya dikarang-karang di atas lutut, tapi nggak punya landasan teori yang benar, nggak punya landasan pemahaman tentang paradigma yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ya kita juga bingung ya, mau bagaimana lagi. Saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih Bang Salamuddin Daeng. Jadi memang apa namanya, transparansi misalnya dalam penyaluran bantuan langsung tunai atau bantuan sosial atau program keluarga harapan, itu memang selama ini kita tidak melihat ada akuntabilitasnya ya. Jadi berapa penduduk miskin yang mendapat program-program itu semua sebagai kebijakan penyerta dari PPKM darurat kemarin. Tapi ya itu seperti Bung Daeng katakan, bahwa parameter atau evaluasi dari kebijakan PPKM darurat ini kan nggak jelas gitu, sehingga banyak masyarakat yang kemudian mendenial, melawan, menantang tentang pembelakuan PPKM darurat ini. Nah, sebenarnya kalau melihat apa kondisi kas negara kita, kalau misalnya tadi usulan Bang Riza Ramli tentang lockdown, katakanlah ini nanti presidennya ganti nih, Bung Salamuddin ya, lalu kemudian diterapkanlah lockdown setiap ini untuk mengatasi secara cepat, lockdown setiap bulan, setiap 2 minggu atau setiap bulan, itu apakah dana cash-nya itu mencukupi untuk membackup masyarakat miskin yang terkena dampak lockdown itu? Sekiranya nanti misalnya presiden diganti, lalu apa namanya, diterapkanlah kebijakan lockdown, apakah kondisi keuangan negara ini mencukupi atau tidak, Bung Daeng? Ya kan, kalau lihat tambahan utang tahunannya yang dianggarkan di APBN, itu kan 2020 itu kan 1030 triliun ya, 1029 triliun lah. 2021 itu kan tambahan juga 1020-an triliun, 1019, 1020-an triliun. Jadi sebetulnya itu anggaran yang besar, dan sebagian besar ini sudah dibeli oleh BI ya, sudah dibeli oleh BI, dan ya tadi Bang Ihsan juga sudah menyinggung itu. Walaupun saya sendiri sebetulnya nggak tahu ini BI ini belinya bagaimana, uang apa ini yang dibeli BI kepada pemerintah ini kan. Nah, lalu ada tambahan berbagai macam bantuan dari luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ya kalau misalnya pengelolaan ini semua dilakukan secara transparan, maka sebetulnya tidak ada kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan apa saja. Tetapi karena seluruh mekanisme pengelolaan ini tidak mengikuti tools itu, digitalisasi dan transparansi, maka semua jadi ajang untuk apa namanya, satu kepentingan yang mungkin tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Kepentingannya berbeda. Kepentingan mereka yang ngumpulin uang mungkin untuk jadi presiden di periode berikutnya kalau ada pemilu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena pengelolaan yang tidak transparan itu menjadi sumber daripada kekacauan di dalam penanganan masalah ini, karena kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok di dalam kekuasaan ini yang bertarung untuk mengambil keuntungan masing-masing atas anggaran negara. Jadi saya rasa transparansi itu menjadi jangkarnya ya, menjadi kalau bisa saya katakan tools lah ke depan ini, karena sekarang juga era super transparansi.
Sri Mulyani juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya COVID-19 ini untuk mempercepat digitalisasi. Tapi bagaimana action dia terhadap apa yang dipikirkan di dalam pikirannya bahwa COVID ini mendorong percepatan digitalisasi. Ada work from home, ada diskusi, ada macam-macam kegiatan dengan menggunakan perangkat digital. Yang digitalisasi ini adalah satu elemen dari transparansi. Jadi kalau dia sendiri berpikir begitu tetapi tidak punya proyeksi, tidak punya proyeksi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap keuangan negara yang di bawah kewenangan dia, dan transparansi ini diperlukan dalam meraih dukungan publik, meraih dukungan masyarakat dalam rangka menyukseskan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Saya rasa ini akan mudah melakukan kebijakan apapun gitu loh Mas, termasuk juga kalau mau melakukan lockdown. Dengan asumsi bahwa seluruh orang di Indonesia ini sudah kena sekarang dan masa inkubasi virusnya selama 2 minggu atau 14 hari, maka lakukanlah lockdown 14 hari misalnya, tapi setelah itu semua masalah selesai. Dan Salamuddin, ya, saya setuju sekali. Sebetulnya kan kalau ada transparansi, ada accountability, apalagi secara digital semua orang punya akses, kredibilitas dengan sendirinya akan naik. Persoalannya ini yang mereka nggak pernah mau lakukan. Saya kasih contoh dan nggak ribet amat. Saya kasih contoh pengalaman waktu saya ketua Bulog awal tahun 2000. Ada 119 account di Bulog atas nama pejabat-pejabat. Mulai dari eselon 1 sama eselon 2, nggak ada accountability-nya, bunganya masuk ke pribadi-pribadi. Dan kita nggak pernah tahu posisi kita di mana setiap hari. Saya panggil rapat pejabat Bulog, saya mau semua kita cut ke hanya 9 account. Dan mau harus online, setiap hari kita mesti tahu posisi kita kayak apa. Bunganya masuk ke akunnya Bulog. Bisa Pak, nggak ada masalah. Berapa lama kamu butuh waktu? 2 tahun. Dia bilang. Saya bilang saya nggak ada waktu buat 2 tahun. Saya mah sederhana, 6 bulan nggak beres barang ini, kalian gua ganti. Jadi tuh 6 bulan. Jadi nggak seribet seperti yang kita bayangkan, ribut amat. Apalagi hari ini kan teknologi, anak-anak muda banyak yang pintar. Tinggal dikasih perintah, 6 bulan semua anggaran soal COVID dan lain-lain ini transparan, semua orang bisa akses. Ya, tinggal perintahin, kalau lu nggak mampu jadi dirjen, gue cari yang baru. Jadi itu barang. Itulah kenapa, mohon maaf Rizal Ramli jadi menteri kan cepet-cepet. Ya, sama Gus Dur karena juga pendek 2 tahun. Banyak sekali kita lakukan karena kita sederhana. Kita selalu ngancem. Dulu Darmin tuh, undang-undang pajak apa, dia kan tukang ngeyel, begini di rapat, begitu. Saya bilang, Pak Darmin, kita udah kebanyakan rapat. 2 kali rapat urusan gini. Kalau besok dalam waktu 2 kali 24 jam draft PP tentang soal pajak ini, waktu tentang revaluasi aset, nggak ada di rumah dinas saya, Pak Darmin saya angkat jadi staf ahli. Sebelum 2 kali 24 jam, datang tuh barang kita tanda tangan. Kenapa? Jadi dirjen di keuangan tuh powerful. Kamu, Salamuddin, kamu di pintu pagar keuangan aja itu semua satpam, selamat pagi Pak Dirjen, selamat pagi. Di tangga, selamat pagi. Kalau kamu jadi dirjen di keuangan, nggak usah neken lift. Ada yang tekenin lift. Pagi, turun. Karena punya anak buah kan di seluruh Indonesia. Iya kan? Begitu dia angkat jadi staf ahli, kamu cuman ada 1 sekretaris sama 1 staf. Ruangan kantor pun kecil. Nah kalau kamu sombong masuk di keuangan itu, security pura-pura nggak lihat ada Salamuddin. Ya kan? Tukang sapu aja yang biasanya gesit. Dia buang muka, mau neken lift, ya kan harus neken sendiri. Dahsyat. Belum lagi sebagai eselon 1 pada waktu itu bisa jadi komisaris di 4 BUMN. Iya kan?
take home pay-nya lebih gede dari country manager Gajinya. Citibank tanpa korupsi loh nih, tanpa Iya. korupsi. Iya, iya. Jadi 4 BUMN macam-macam, total take home pay-nya lebih gede dari country manager Citibank. Di mana-mana di daerah ada anak buah. Begitu kamu jadi staf ahli, nggak ada lagi privilege jadi komisaris kan? Hidup Iya, dari gaji doang gitu. Iya, iya, iya. Makanya mimpin pejabat tuh nggak susah. Iya kan? Tinggal bilang aja, lu nggak berprestasi, nggak capek ini, gua kasih timeline, gua angkat lu jadi staf ahli. Jabatannya kan Itu, Bang. sama Bang. itu. Bang, pertanyaannya kalau gitu gini Bang, pertanyaannya. Kira-kira kenapa tidak ada political will dari mereka Bang? Ya mereka nggak biasa juga mimpin. Nggak ada operational leadership. Leadership itu kan dua. Satu conceptual leadership, ngerti konsep. Yang kedua operational leadership. Dia mesti ngerti apa sih motif dasar birokrat. Motif dasarnya itu kepengen jadi eselon 1. Ya itu kan jabatan paling tinggi. Nah, kamu ancam-ancam dikit gitu loh, geser lo jadi Nah, itu kan di level birokrat, Bang. Bang, itu kan di level birokrat. Kalau sudah pada posisi level politisi misalnya, katakan level menteri, level presiden, itu kalau political will-nya nggak memenuhi amanah publik atau tidak menjawab tantangan publik, tidak memenuhi istilah Mas Adi saya senang. Ini kan lagi pertandingan bola. 4 Menko ini kan itu tugasnya kan harusnya ngegolin ke musuh. Tapi 4 Menko ini ngegolin ke gawang dia sendiri. Ya, si Erlangga dia pengen vaksin berbayar, padahal ini gratis. Dari PBB-nya gratis, dari Amerika mau didagangin. Si Erlangga kepengen buat memperkaya lah dia sama Golkar kan. Didukung sama Menko yang lain juga. Ya kan? Jadi masing-masing tuh punya kepentingan. Kepentingan duit, ngumpulin duit, kepentingan bisnis. Tugasnya bukan nendang gol ke lawan musuh, nendang gol ke gawang kita. Itu berarti problemnya kepemimpinan, Bang. Itu berarti problem kepemimpinan Joko Widodo terhadap anak-anak buahnya dong berarti. Iya. Iya. Contohnya lah beginilah. Ya kan? Pak Luhut diangkat jadi ketua tim anti Covid. Dia malah jalan-jalan. Ya. Teman saya yang dia berkunjung di situ kasih tahu, ngapain pejabat Indonesia datang ke sini? Iya kan? Indonesia lagi krisis. Yang kedua, mohon maaf, Pak Luhut nggak bakal bisa ketemu menteri-menterinya Biden karena dianggap, iya kan? Proksinya Beijing di Jakarta, gitu. Iya kan? Nah, jadi, tiba-tiba Jokowi marah. Akhirnya dia suruh Seknek bikin aturan pejabat tidak boleh keluar negeri. Sebetulnya itu kan ngepret anak buah sendiri. Nah, kemudian Pak Luhut ketua tim disuruh mengevaluasi dirinya sendiri. Itu kan kayak mahasiswa kita, Ihsan. Mahasiswa suruh ujian sendiri, suruh nilai sendiri. Ya kacau sistem. Harus orang lain dong yang nilai. Self-assessment. Itu kan gila. Kamu ujian mahasiswa kita, lo uji sendiri, nilai sendiri lah gitu. Ya kan? Nah, itu kan sebetulnya ngepret Pak Luhut. Gaya Jawa gitu loh. Tapi this is not leadership. Pak Harto, Habibie, kalau dalam kasus kayak gini, Gus Dur, bahkan Megawati akan panggil. Ya, Mas, terima kasih. Pak, terima kasih udah bantu saya. Ya, saya mau kasih kesempatan sama yang lain deh. Ya kan? Begitu kepemimpinan. Ini mah enggak gaya nyentil. Ini kan gaya nyentil Jawa nih. Lah kalau orang luar Jawa disentil itu nggak kena. Iya kan? Orang Sumatera, Batak, Ambon gitu loh. Orang Sulawesi disentil-sentil juga. Dia nggak masuk di kepala dia. Iya. Bang berarti gini Bang, kalau begitu. Problem utama kabinet ini sejak yang namanya kabinet pertama, era Joko Widodo, sampai yang kedua itu problem kegagalan menyatukan kultur kabinet berarti Bang. Sehingga nggak ngerti bagaimana kondisinya. Iya. Akibatnya sama konsistensi antara visi dengan policy, dengan personalia. Ini nggak nyambung semua, ya kan? Visi ke arah kanan, ya kan? Kebijakan ke arah utara, kebijakan personel ke arah kiri, pada mau nyolong semua.
manfaatkan kan ini. Nah, Itulah kacaunya gitu. kalimat memanfaatkannya itu Bang yang jadi yang menjadi bentuk moral hazard Bang. Jadi istilah saya ketika mereka melihat pemimpinnya menampilkan satu karakter I am the law, I am the king, maka yang lain ikutan di bawah, kemudian akhirnya mereka memanfaatkan. Tambah problematiknya jadi snowball tuh Bang problemnya. Ya, Kalau Isam, kebijakan dalam publik. budget yang baru yang diajukan Sri Mulyani, apa yang gede lagi? Kerja. Tambahin lagi berapa triliun, berapa puluh triliun. Kamu tahu kan ini program sama sekali nggak efektif. Iya pasti. Iya kan? Lebih Iya. bagus buat nganduin COVID, buat kasih makan rakyat. Malah kartu para pekerja. Di belakang para pekerja siapa? Erlangga dan kawan-kawan gitu loh. Bang Jadi Rijal, masing-masing Iya. nendang gol ke gawang sendiri. Inilah Iya, iya. kacaunya. ya. Bang Rijal, ini kalau kita melihat proses Kalau gini pergantian nih, Cahaya penonton masuk, tapi kamu udah mulai ketakutan aku lihat. Enggak Bang, kita justru terusin saya- Bang. Nah, kita terusin Bang. Saya ingin mematangkan diskusi ini. Ya. Ini kan 98 ini sebelum Pak Harto lengser bulan Mei 98 kan diawali dengan letupan-letupan dari daerah. Ini temanya soal krisis kepemimpinan kan. Antara 98 dengan sekarang sama aja sebenarnya. Nah, waktu itu dimulai dari UMI Makassar, kampus UMI. Kemudian merembet ke Surabaya sampai ke Jakarta di Trisakti. Nah, sekarang juga kelihatannya mulai dari timur juga. Dari Ambon, dari seperti Bang Nursi tadi katakan, terus diikuti ke Madura, ke Surabaya, dan tadi di Bandung. Nah, ini kalau sudah sampai Bandung, masa bergerak, mahasiswa, tadi kan mahasiswa, ojol, pedagang, semua bergerak setelah sebelumnya mengibarkan bendera putih. Nah, ini kan mereka itu sebenarnya memberi pesan bahwa apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi sekarang, termasuk dalam pengelolaan pandemi global ini, COVID-19 ini, penanganan COVID-19 ini tidak akan efektif selama presidennya belum diganti. Nah, kembali pertanyaan saya, Bang Rijal, apakah bisa terjadi bulan Mei people power di era seperti pandemi seperti sekarang? Bulan April 1997. Semua kalangan media, intelektual, politik, bisnis, asing. Nggak ada yang percaya Soeharto bisa jatuh. Wong kuat sekali, baru kepilih 11 Maret. Iya kan? Tadi agak kaget, saya bilang, Nursi kok bilang Jokowi kuat banget. Yang benar aja, kuatnya cuma gara-gara didukung buzzer sama influencer doang kok. Yeah. Iya kan? Jadi sampai April 97 hanya butuh 1 bulan dari mulai gerakan mahasiswa UMI, ya kan? 1 bulan barang ini selesai, Soeharto selesai. Nah, hari ini harusnya Jokowi udah mulai bisa baca, ya kan? Mulainya kan dari timur. 98 itu mulai dari timur. Memang di Jakarta heboh, ada demokrasi kecil-kecilan, tapi masifnya dari Indonesia Timur. Hari ini kan perubahan kalau terjadi itu akan mulai dari Indonesia Timur. Kenapa? Terutama di Jawa Tengah, ya kan? Misalnya Pak Nursi nih nginjek kaki orang Jawa Tengah di bus. Dia nggak marah, dia bilang, Mas, maaf Mas, kakinya gitu. Ya kan? Terus Nursi angkat kakinya. Dia terima kasih Mas. Lo di luar Jawa, apa yang terjadi? Kamu nginjek kaki orang di bus. Tonjok langsung, kaki. Iya kan? Terus, dia kan bukan minta maaf dia. Iya kan? Jadi memang kultur di luar Jawa itu istilahnya mau diinjak berapa aja dia masih bilang terima kasih. Itulah kenapa perubahan itu mulai dari Indonesia Timur. Ya, baru masuk Jawa Timur. Nah, Jawa Barat ini unik. Orangnya itu happy go lucky. Saya kan dari kecil di Jawa Barat. Ya kan? Itu orangnya happy go lucky. Tapi begitu dia sebel, dia bergerak duluan. Ini bukan Jawa Tengah.
Ya, jadi nanti Indonesia Timur mulai, kemarin kan di Banjar, di Garut, Tasik, ya kan, Bandung hari ini, bentar lagi juga dari Sumatera, ya kan, Medan sama Palembang. Nah harusnya Jokowi ya mundurlah, daripada dimundurin itu lebih nggak enak. Nah bagaimana proses setelahnya, siapa yang ganti? Ya saya mohon maaf, kalau Pak Maruf kan bagian dari problem. He is the king of silence. Ya, dan yang kedua, potensi konflik of interest-nya gede, kelihatan aja dia badan pengawas sebelumnya kan, badan pengawas banyak sekali lembaga syariah. Ya, jadi he is part of the problem. He cannot solve Indonesian problem. Yang kedua, kalau di MPR dilakukan pemilihan ulang, ya MPR-nya juga bagian dari problem. Karena harusnya menjalankan fungsi konstitusi, dia nggak jalankan. Dan yang kedua, kalau pemilihan di MPR, saya mohon maaf, semua yang akan tentukan teman saya, Mbak Mega. Is it going to be better for Indonesia or not? Ya, yang paling ideal adalah pemilihan ulang presiden dalam waktu 2 kali 30 hari, tidak ada threshold, 15 partai bisa ngajukan gitu. Itu yang paling ideal. Nah tentu itu udah masuk political dynamic, ya kan? Dan bisa terjadi bahwa kemudian prosesnya disahkan secara undang-undang, itu proses setelahnya. Waktu Pak Harto jatuh kan, dia cuma diangkat jadi pejabat sementara lah, ya kan? Diganti-ganti semua tuh anggota DPR, masukin anak-anak muda, mahasiswa, Mas Batubara, si siapa itu? Golkar-golkar yang muda-muda inilah, Sarwono, segala macam. Dia ganti, ya kan? Yang antek-anteknya udah lama, ya kan? Dia taruh 100 orang anggota tentara, jadi anggota DPR. Sebetulnya dia udah perkuat kakinya untuk tahap berikutnya, ya kan? Nah perubahan kali ini karena bagian masalah itu ada 260 dari 575 anggota DPR itu nepotisme. Anaknya, istrinya, keponakannya, pacarnya, dan sebagainya. Sisanya bayar. Lo beginian kita harapkan melakukan perubahan. Kelakuannya kan kayak PNS saja. Karena apa? Karena waktu zaman Habibie sama Gus Dur, partai tidak boleh merecall anggota DPR. Kecuali kasus kriminal. Sehabis Gus Dur jatuh, kembali partai, ketua partai berhak merecall anggota DPR. Itulah yang membuat anggota DPR ketakutan semua, ya, sehingga dia bertindak kayak pasukan PNS aja. Sebetulnya kita nggak perlu 57 anggota DPR, cukup 9 ketua partai doang, dia yang nentuin kok. Nah ini kita harus ubah nanti, ya kan? Anggota DPR yang terpilih tidak boleh di-recall, kecuali karena kasus kriminal, atau yang kedua, pemilih di daerah pemilihannya minta dia diganti. Misalnya Salahuddin Daeng di daerah Bandung, rakyat Bandung minta dia diganti. Baru boleh, bukan hak ketua umum partai. Baru kita, lembaga ini kita, istilahnya itu demokrasi yang benar. Nah makin lama, time is running, clock is running, pemerintah ini ada di tipping point, istilah saya, titik jungkal. Kalau nggak awas-awas, ya konsekuensinya hukum. Terpelanting, Bang. Hah? Terpelanting. Iya, terpelanting. Iya. Masa kita mesti ngikutin sejarah Korea, 3 presidennya, jenderalnya masuk penjara? Apa kita mau begitu? Makanya mundur merupakan solusi yang lebih baik. Tapi kalau mau ngeyel juga, tipping point itu kan tinggal didorong sedikit aja. Atau secara kondisi objektif membuat dia terjungkal, terpelanting gitu. Atau didorong sedikit. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Jokowi kuat-kuat, ya nggak bener lah. Iya kan? Dia kuat di kalangan buzzer, di kalangan influencer yang dibayar, itu doang. Ya. Bang Tapi Rijal. kan polisi masih mendukung, Bang. Bang,
kekuatan polisi masih solid, TNI masih solid. Ya, yang benar aja lah. Ya kan, kalau ada apa-apa kan kabur duluan. Soeharto aja yang demikian kuat, begitu ada apa-apa kan jenderalnya semua kabur. Dan yang kedua, jenderalnya memilih, di situ ada lagi mahasiswa rame, dia nggak dukung mahasiswa, kecuali Komandan Marinir Soeharto. Dia ngelihat ke sana aja, dia bapak nggak lihat gitu loh. Bang, Jadi kalau terjadi sesuatu, pada pura-pura nggak lihat tuh ke sana tuh. Jadi begitu, Naeng. Bang, ini Poin saya, ide kamu bagus banget, transparansi selebriti, dan nggak susah. 6 Ya, bulan ya. cuman. Ya. Siapa yang nggak bisa di departemen bikin transparansi, accountability, akses kepada publik datanya, kita pecat gitu aja, repot amat gitu loh. Ya. Jadi itu barang. Satu pertanyaan saya Bang ini ke Bang Rijal nih. Saya kan baca dokumennya Bank Dunia nih. Ya. Katanya mereka itu mau proyek mereka di COVID ini dirancang sampai 2025 untuk Bank Dunia. Jadi sudah ada proyeksi ya, sampai 2025 COVID ini dirancang lah, di ekspektasi proyek-proyek mereka 2025. Nah, perusahaan-perusahaan farmasi udah saya review semua statementnya. Katanya mereka ini masih punya ekspektasi sampai 2027, Bang. Jadi ini kok lama banget. Maksud saya ini kalau kita dengan 1 tahun ini aja sudah menderita, Bang. Ya, maksudnya kekuatan fiskal, moneter kita kocar-kacir, semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengatasi pandemi ini kan impor semua, Bang. Dari vaksin, obat-obatan, semua bahan bakunya 70-80% impor. Nah, ini kalau skenario globalisasi pandemi ini kayak begini, sementara kita di sini nggak bikin skenario apa-apa, ya, tidak punya paradigma mengatasi ini, gimana ini Bang, nasib bangsa ini kira-kira ke depannya akan terjadi apa? Ya, satu, gitu. jangan nggak usah percaya Bank Dunia, ya kan? Ya, Saya ingat Oktober 97, bos Bank Dunia si Paul Vanson datang ke Jakarta. Saya ajak 17 tokoh Indonesia untuk bikin petisi bahwa proyek Bank Dunia kebanyakan dikorupsi. Ya, saya ajak Nurhalis Majid, macam-macam lah, Bu Yum Nasution, banyaklah 17 orang tokoh. Kita bacain di depan dia di waktu itu di Four Seasons Hotel. Akhirnya dia ngajak saya ketemu ke atas di suite-nya. Dia bilang, Dr. Ramli, saya kaget banget bahwa proyek Bank Dunia dibiayain, dan kepala perwakilan Bank Dunia waktu itu, Dennis Detrey, selalu bilang enggak ada kok korupsi proyek Bank Dunia. Saya lebih percaya kamu, dan saya yakin ini terjadi di seluruh negara Bank Dunia di tempat lain. Jadi saya janji 3 hal. Saya akan ubah, pecat si Dennis Detrey, dipecat ya habis itu. Iya kan? Dan yang kedua adalah saya akan biayai seluruh pejabat Bank Dunia wajib ikut kursus tentang anti corruption dan good governance. Semua pejabat Bank Dunia harus ikut buat selama 2 minggu. Yang ketiga, saya akan sponsorin, biayain gerakan anti korupsi, termasuk di Indonesia. Ya, waktu itu dia sponsori $25 juta. Dia ajak negara Eropa, another 10 atau 15 juta dolar lagi. Ya kan, dibikinlah good governance yang waktu itu ketuanya Dillon. Nursi ingat nggak? Untuk membiayain ICW, buat membiayain undang-undang KPK dan lain-lain. Iya kan? Nah, bisa-bisanya si Teten nulis di Kompas, kalau nggak ada orang asing, Bank Dunia nggak ada gerakan anti korupsi di Indonesia. Saya kirimin semua dokumen-dokumennya, termasuk yang dimuat oleh pers asing. Nggak ada pertemuan 17 tokoh itu di Four Seasons, nggak ada push kita kepada Presiden Bank Dunia, Paul Vanson. Kagak ada tuh gerakan anti korupsi di Indonesia. Lu tuh mentang-mentang bule, lu puji-puji. Kita kok yang ngedrive itu. Rizal Ramli seperak aja kagak dapet. Kalian pada dapat semua. LSM gerakan anti korupsi. Ini ada bule nggak yang nyuruh-nyuruh bikin
bikin kebijakan yang tumpang tindih ini Bang, kira-kira Bang? Udah pasti Atau lah. Sri Mulyani inisiatif itu nggak mereka bisa sendiri? bekerja kalau kagak ada bule. Ya, waktu dia jadi Menteri SBY, ya kan, ada tim bulenya dari Bank Dunia yang bantuin dia. Teman kuliah saya, junior kita, ya kan, dialah yang bikin-bikin. Itu selalu kalau nggak di Bappenas, di Departemen Keuangan ada anak-anak muda yang bikin grafik bagus banget, tabel presentation bagus banget. Pasti bukan Melayu yang bikin. Melayu kan malas bikin tabel presentasi. Iya kan? Rapi, datanya kelihatannya bagus. Bisa Ya, juga tapi kita kalau Bang, kamu bisa. cek bener nggak ini di belakangnya absensi lapangan, kagak ada semua. Ya, atau kamu lihat bahan presentasi Pak Luhut, itu kan bagus-bagus. Ya, anak-anak muda di situ lulusan luar negeri, ya kan, yang bikinin presentasi ini bagus seolah-olah ya khusus gaya Boston Consulting, McKinsey lah. Tapi kalau Uber asumsi di belakangnya, di operasional baru gelagapan. Tapi kalau dipresentasikan di media, rapi, tabelnya, angkanya, grafiknya, ya kan? Ya kita udah tahu semua lah permainan begitu. Iya, iya. Ya jadi kamu jangan terlalu khawatir, ya kan? Kalau perlu nanti kita ganti perwakilan Bank Dunia di sini. Apa susahnya? Saya nggak kuasa aja kita bisa ganti kok waktu itu. Apalagi kita kuasa, Iya Bang. Betul, Bang. ya kan? Iya, iya. Nggak ribet-ribet Iya, iya. amat. Alamuddin, kita fokus Iya. di perubahan dan apa yang kita lakukan, agenda setelah itu aja. Oke Terima Bang. kasih. Baik, Ah, Bang. ya, terima kasih. Ini karena waktunya sudah mendekati akhir, Bukan jadi karena saya kamu ingin mulai minta khawatir ya. udah menjelang akhir nih Bang. Jadi sebenarnya kita Oke. masih menarik pembicaraan kita. Ya. Tapi sebelumnya saya minta closing statement dari masing-masing pembicara. Saya mulai dari Bang Salamuddin Daeng dulu. Kita ini kan sepakat nih untuk meningkatkan imunitas masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka untuk memperbaiki keadaan ini, maka salah satu jalannya adalah mengganti kepemimpinan, pergantian kepemimpinan lah. Nah, kalau skenario itu yang berjalan, apakah menurut Anda, Bung Salamuddin, para pelaku ekonomi ini bisa memberikan dukungan dan support nggak? Ya, kalau masalah kepemimpinan itu sudah pasti menjadi hal utama yang harus ada kepemimpinan di dalam mengatasi pandemi, termasuk juga memimpin proses segala macam urutan kegiatan yang dirancang di dalam pandemi ini, misalnya vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, kita tahu vaksinasi 2 tahun baru 20 juta. Berarti kalau untuk menyelesaikan 180 juta, ya butuh 18 tahun. Kapan selesainya? Ya kepemimpinan dalam hal untuk mengatur anggarannya, kepemimpinan di dalam urusan mentransparansikan anggarannya. Seluruhnya butuh direction yang kuat, butuh kepemimpinan yang benar-benar bagus. Kalau tidak, maka seluruh proses yang acak-adul, yang tumpang tindih, yang banyak sekali ceruknya ini, ceruk karena tidak transparan, ceruk karena tidak akuntabel dan tidak diaudit dan segala macam, ini akan menjadi alat bagi kelompok-kelompok kepentingan di dalam kekuasaan ini untuk mengambil keuntungan secara pribadi, dan peluang ini harus ditutup. Kalau peluang ini yang bisa nutup siapa lagi kalau bukan kepemimpinan yang kuat gitu loh. Jadi kalau pembiaraan menyenangkan hati semua orang gitu ya, menyenangkan hati anak buah supaya tidak muncul gejolak di antara mereka, ya pasti akan gagal di dalam mengatasi semua ini dan rakyat akan jadi korban. Nah, yang paling penting menurut saya, poin saya itu harus mulai mengubah paradigma. Tadi kita udah bilang bahwa paradigma dari global itu namanya globalisasi pandemi. Kalau kita ikuti tools mereka semuanya, kita ini bangkrut pasti. Keluar-keluar, selesai-selesai tinggal celana kolor. Kalau kita ikuti toolsnya itu yo macam-macam, sampai detail, sampai vaksinasi dan segala macam tuh sampai tetek bengek yang
semuanya itu ngeruk kantong sampai kering, kantong ini dikeruk. Nah, sekarang harus paradigmanya dibangun supaya tools kita itu sejalan dengan pembukaan Undang-Undang 45. Kita menolak globalisasi pandemi, udah pasti itu, karena ini adalah globalisasi yang sama. Kita maju dengan spirit baru, kerjasama, gotong royong, mengatasi secara internasional. Kita kan pernah punya pengalaman di Spirit Bandung, gerakan non-blok, karena ini kita menghadapi globalisasi yang sama. Jadi pimpinan itu poin utama, paradigma itu harus ditaruh di atas sebagai pondasi untuk menyongsong ke depan dan percepatan menyelesaikan semua ini. Saya kira itu. Oke, baik. Ya. Baik, Bung Daeng. Ke Bang Nursi nih, Bang Nursi. Ini kalau betul terjadi nanti ada proses pergantian kepemimpinan di Indonesia, maka ini merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana proses pergantian kepemimpinan terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Kalau tahun 98 kan akibat ada krisis moneter. Nah, kira-kira apa kalau misalnya mekanismenya tidak melalui jalan konstitusi, tapi misalnya dengan kekuatan rakyat, people power, apakah itu mungkin terjadi, Bang Nursi? Terima kasih. Sejak Soekarno sampai dengan posisi terakhir Pilpres sekalipun, hampir-hampir Indonesia tidak pernah lepas dari campur tangan pihak asing. Hampir-hampir tidak pernah kita temukan bahwa pihak luar negeri, saya menyebutnya poros Washington itu, nggak ada, itu hampir-hampir kita tidak temukan. Selalu saja ada keterlibatan pihak-pihak dari poros Washington untuk ikut bermain di belakang itu. Apakah itu merupakan hybrid dari external interest dan internal interest, itu soal nomor 2. Tapi paling tidak ada model akumulasi yang terjadi baik pada peristiwa Soekarno, Soeharto, bahkan kemudian ke Abdurrahman Wahid sekalipun misalnya di posisinya, dan terakhir bahkan kepada situasi Pilpres itu, selalu ada pihak-pihak yang begitu cantik mainnya, sehingga terkadang terkesan pihak asing itu nggak main posisinya. Tapi kita tahu dalam sekian tahun, 30 tahun kemudian ternyata terbukti. Begitu juga dalam kasus yang akan muncul seperti ini. Tadi sudah saya sebut misalnya, Bank Dunia akan bermain dalam 2 kaki. Maka mungkin bukan 2 kaki, 4 kaki kalau saya ngelihatnya begitu. Di satu sisi dia kasih bantuan pinjaman terakhir yang memang dalam rangka mencegah dan mendeteksi COVID sampai dengan 2025, tadi sudah disebut sama Daeng gitu posisinya. Tapi di sisi lain juga dia menikmati posisinya. Sisi lain, kalau memang Anda punya kekuatan silakan Anda bertahan, tapi kalau Anda tidak punya kekuatan ya Anda silakan jatuh. Itu yang saya tangkap dari dokumen-dokumen yang dari posisi. Jadi artinya mereka tinggal menunggu keadaan internal. Pihak eksternal akan memetik buahnya kalau dalam situasi sekarang, di mana apakah situasi ini bisa mendapatkan manfaat bagi pihak luar. Anda bisa lihat pada kasus kereta api cepat Jakarta-Bandung, betapa nikmatnya pihak Cina dengan proyek kemahalan itu gitu posisinya. Yang sudah saya sebut sejak awal, bahkan dalam buku saya sudah saya sebut overpricing-nya luar biasa. Kita bukan sekedar bikin studi banding pada Iran, tapi bikin studi banding juga pada Amerika misalnya. Itu salah satu bukti, semua model turnkey project-nya Cina lewat Belt and Road Initiative itu akan memberikan manfaat. Jadi tidak peduli apakah jatuh atau tidak, karena mereka akan pegang perjanjian internasional. Nah, itu berarti cuma tinggal tergantung pada kondisi internal. Kalau kondisi internalnya menyadari, situasi eksternal itu bisa dikendalikan. Persoalan pokoknya menjadi begini. Apakah dengan jatuhnya ini gitu posisinya, kita bisa betul-betul memenuhi keadaan untuk yang namanya memulihkan keadaan sebaik-baiknya keadaan, atau kemudian terperangkap lagi seperti kasus reformasi yang terbajak yang sudah mati suri sejak 8 tahun itu gitu. 898 kita main, 2006 sudah mati suri itu yang namanya reformasi, sudah tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kemudian nanti peristiwa yang sekarang karena peristiwa COVID-19 terjadi kejatuhan dan kemudian kita tidak punya konsep, ya berarti akan mereka yang menunggangi lagi, mereka yang membajak lagi. Nah, itu yang mestinya persiapan kita. Jadi saya ingin mengatakan begini, sebuah kejatuhan itu bukanlah sesuatu yang mustahil.
Tapi pertahanan mereka yang mereka bangun, yang saya dapat gitu, mereka juga cukup kuat melakukan pertahanan. Misalnya sekarang walaupun mereka sudah mulai gamang, istilah saya mulai kayak gamang. Rapat hari ini misalnya bagaimana mereka mengatasi situasi dengan kondisi kayak gini, kelihatan sekali kegamangannya. Bahkan untuk istilah soal sholat Idul Adha saja yang tidak ada muazin, disebut-sebut ada muazin. Itu bentuk bukan cuma sekedar salah tik, itu bentuk ketidakpahaman situasinya. Dan itu wujud dari kekacauan di dalam, dan itu bentuk kegamangan walaupun mereka bilang dari pas pampres. Kan disebut di situ muazinnya, imamnya, yang khotibnya semuanya pas pampres. Tapi poinnya adalah itu bentuk kegamangan. Nah, artinya ketika kegamangan itu terus-menerus meningkat bersama dengan gejolak masyarakat meningkat, terjadi yang namanya akumulasi keadaan, dan akumulasi keadaan bisa memunculkan seperti itu. Saat yang sama, kita harus melihat juga yang tadi Anda sebut sebagai ke Amerika. Ini kan sesungguhnya sudah ada orang yang, dalam pandangan saya, sudah ada orang yang melakukan ancang-ancang kaki. Saya menyebutnya dalam sebuah kesempatan, bahkan ini ada persiapan tertentu nih gitu. Persiapannya bisa negatif, bisa positif dalam kacamata saya ya. Karena Anda kan cuma tahu satu, saya tahu juga beberapa yang lain. Jadi bukan hanya yang bersangkutan yang berangkat, bukan hanya yang seperti publik tahu gitu posisinya. Nah, itu yang saya paham. Terakhir yang mesti kita dapat sekarang dari situasi sekarang. Begini, saya melihat posisinya bukan cuma sekedar kepemimpinan sampai akhirnya masyarakat yang tidak mendukung. Kepemimpinan tidak efektif jelas, kebijakan tidak efektif jelas, program proyek tidak efektif jelas, dukungan tidak ada jelas. Buruknya kepercayaan masyarakat satu sama lain jelas. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah tidak akan terjadi konflik horizontal? Satu, ini pertanyaan penting, karena kalau sampai terjadi konflik horizontal, penting kasus anaknya siapa yang di Jawa Tengah itu kan menarik. Bagaimana Badan Kesatriaan Nusantara kemudian dihadang berikutnya posisi itu kan potensi konflik horizontal muncul begitu posisinya. Ada konflik horizontalnya kelihatan di sini. Ini yang mesti kita artinya begini dalam bahasa yang sederhana. Saya ingin mengatakan, yuk kita antisipasi kemungkinan konflik horizontal itu terjadi. Kalau kemudian kemarin begitu banyak orang Indonesia berangkat ke Amerika dan kemudian ada sikap antisipasi atas situasi, maka kita mesti ngitung bahwa konflik horizontal itu mesti kita bisa minimalkan. Sehingga namanya begitu konflik itu terjadi, kita bisa langsung antisipasi dan solusi kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu artinya dibutuhkan satu leadership yang kuat. Satu leadership yang betul-betul memahami gejolak masyarakat di bawah sampai dengan gejolak masyarakat di atas dan tahu langkah-langkah ke depan. Jadi bukan cuma sekedar ada satu kebijakan alternatif yang sudah disiapkan, tapi sekaligus ada action programnya, program nyatanya gitu ya, yang untuk langsung menjawab. Yang kemudian membuat masyarakat tambah yakin bahwa memang ini merupakan penyelesaian masalah. Bukan merupakan tambahan masalah. Nah, yang ketiga dari situasi kayak gitu, itu berarti ada kerangka besar yang harus disiapkan oleh mereka-mereka yang memang harus mengambil alih satu situasi. Itu pendapat saya. Terima kasih Bang Nursi. Nah, terakhir closing statement dari Bang Rijal. Ini tadi kan Bang Nursi menyebutkan bahwa perubahan kepemimpinan ini juga ada andil pihak eksternal. Katakanlah Amerika kalau tahun 98. Nah, sekarang ini kan kepentingan Cina nih sangat kuat nih Bang Rijal. Nah, apakah faktor Amerika misalnya itu dalam perubahan atau pergantian kepemimpinan ini akan dihadang oleh kekuatan Cina atau bagaimana? Itu seberapa besar? Nah, kemudian bagaimana kalau proses pergantian kepemimpinan ini tidak sampai menimbulkan konflik horizontal seperti yang dikhawatirkan oleh Bang Nursi? Nah, yang terakhir ada harapan dari pemirsa di FNN TV ini melalui YouTube. Ada salah satu komen bagaimana melalui webinar ini bisa menggerakkan massa untuk mendorong, mendesak agar terjadinya proses perubahan kepemimpinan. Silakan Bang Rijal. Saya sih, kamu jawablah pertanyaan 3 yang terakhir. Karena satu tadi, masalah itu kan biasa. Seluruh dunia ada masalah, setiap waktu ada masalah. Yang penting, punya kemampuan nggak buat menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks COVID, jelas sekali masalah diselesaikan dengan ganti-ganti istilah. Masalah diselesaikan dengan ganti-ganti parameter.
Yang ketiga, masalah diselesaikan dengan kepemimpinan dan leadership yang makin lama makin kelihatan bobroknya. Ya, COVID ini membuka kelemahan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi dilihat dari ketiga hal itu tadi, kalau modelnya kayak gini tadi, memang masalah kita bukan ekonomi, bukan COVID, tapi adalah leadership. Kepemimpinan yang nggak mampu menyelesaikan masalah, malah bikin masalah menjadi ruwet, makin complicated. Dan tidak ada empati sama rakyat. Pelit sama rakyat. Ya, boros sama yang gede-gede sama teman-temannya. Jadi memang nggak bisa, ini semua akan mengarah kepada tipping point. Titik, apa istilahnya Nusi tadi, saya titik jungkal, dia tadi titik terpelanting. Terpelanting. Ya, nah dalam sejarah di dunia terpelanting itu bisa karena kondisi objektifnya aja. Rakyat udah marah, dia bergerak sendiri tanpa kepemimpinan atau apa. Atau karena udah di tipping point, tinggal didorong dikit aja, di barang terpelanting gitu. Iya, yeah. Nah disitulah peranan mahasiswa, peranan aktivis. Ya, dan yang penting saya setuju seperti Nusi, setelah ini kan masalahnya tetap kan, the new leadership harus find a solution, a strategy. Bagaimana buat nyelesain masalah ini, masalah COVID, masalah ekonomi, masalah utang, masalah kita diadu domba, ini kita harus selesaiin. Iya kan? Ini ngadu domba kan buzzer nih, influencer yang dibayar oleh yang kuasa. Supaya kita terus teralihkan pikiran kita, bukan ke pokok masalah. Jadi the new leadership harus kembalikan lagi. Ya, sederhana lah. Kalau Rizal Ramli yang ambil yang ini jadi, ya kita semua tahanan politik kita lepasin. Kayak Habibie. Iya kan? Yang ngaco-ngaco kita penjarain. Yang korup kita penjarain. Orang beda pendapat mah jangan gitu. Nah, saya justru melihat titik terang dalam situasi kayak gini. Ada cahaya di ujung channel kegelapan ini. Kenapa? Banyak orang-orang Indonesia yang hebat-hebat kok, yang ngerti masalah. Ya muda-muda kayak Nursi, Salamuddin, belum yang lain-lainnya. Yang kepengen kita kembali ke konstitusi kita, yaitu ngurusin rakyat, bukan ngurusin investor doang. Kayak pemain bola tadi, tujuannya buat ngegolin golnya itu gawangnya lawan, bukan berlomba-lomba ngegolin gawang sendiri. Ini kan yang terjadi. Ya, tapi kalau mission statementnya jelas, leadershipnya jelas, arahnya efektif, tapi bukan berarti militer loh ya, efektif dalam konteks demokrasi. Ada harapan kok bangsa kita. Ya, semua krisis ini akhirnya akan jadi jalan untuk ke arah kemajuan dan progres. Itu aja saya. Terima kasih. Selamat malam sama Nusi, Salamuddin, dan kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih Bang Rizal. Terima kasih Bang Nursi dan Bang Salamuddin Daeng atas kesediaan waktunya untuk kontribusi dalam webinar malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk bangsa Indonesia, Amin, terutama untuk pemirsa FNN TV. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian akhir dari acara webinar malam ini. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk bangsa dan negara kita bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.